Turunkan busur dan panahmu. Kenapa? Mau menembus dada Xia Qingxi dengan satu tembakan? Kabar jenderal wanita Qingzhou selalu membalas dendam. Sepertinya memang benar. Kamu menangkap Xu Weiran dan memberitahu Ning Fei semuanya. Mengungkap niat aslinya. Cara yang sangat kejam. Persahabatan 3 pahlawan Qingzhou pada akhirnya jadi mainan di tanganmu. Kalau tidak berbuat begini, bagaimana aku bisa bertanya? Kalau punya cara yang lebih baik, aku bisa mengikuti saranmu. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Bagaimana kalau orang yang kamu sayang tersakiti, tapi justru menyenangkan musuh? Jangan ikut campur urusanku. Aku justru mau ikut campur. Aku bilang lepaskan. Sejak jatuh dari tebing, aku hanya hidup demi 2 hal. Mencari tahu siapa yang ingin membunuhku dan kenapa dia ingin membunuhku. Aku setuju bekerja sama denganmu hanya demi membalas dendam. Sekarang ada satu hal lagi. Kenapa Xia Qingxi ingin membunuhku? Begitu aku menyelesaikan apa yang kujanjikan, setelah itu dendam kita berdua akan impas. Aku paham perasaanmu sekarang. Perasaan dikhianati oleh semua orang memang tidak menyenangkan. Orang yang tidak pernah mengalami tidak akan paham. Jangan asal bicara. Apa kamu tahu kenapa hubunganku dengan ayahandaku menjadi renggang? Dulu, ibundaku dibunuh seseorang. Dia tidak peduli. Bukan hanya mempersunting permaisuri baru, bahkan mengeluarkan titah melarang siapapun menyebut ibundaku lagi. Dia juga memaksaku mengakui musuh sebagai ibu. Lalu ada pengasuh senior, menemaniku sejak aku dilahirkan. Dia mencoba membakarku hidup-hidup saat aku tidur demi membuktikan pengabdiannya pada musuh. Guru yang mengajariku ilmu pedang. Mereka semua memanfaatkan kepercayaanku dan mencoba mencabut nyawaku dengan bermacam cara. Seharusnya ini yang disebut dikhianati semua orang, kan? Sayangnya aku beruntung dan masih bertahan hidup. Pangeran pertama Susha yang mulia punya kedudukan terhormat dan bisa bertindak tegas dan keras. Tidak kusangka. Ternyata hidupmu tidak segemilang yang dibayangkan. Makanya bisa terus hidup. Itu yang paling penting. Kenapa memberitahuku semua ini? Mungkin karena nasib kita sama. Kemarikan tanganmu. Aku tidak sengaja melukaimu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja diri sendiri yang suka ikut campur. Kenapa caramu minta maaf juga keras kepala? Minta maaf? Jangan mimpi.
Raja. Kamu tidak ingin tahu kenapa Feng Shuike bisa mengizinkanmu kembali? Sebelumnya Susa pernah berjanji akan mengembalikan Yisa pada aku. Tapi kuberikan kesempatan itu padamu. Tidak seharusnya menyelamatkan aku. Tidak seharusnya menyelamatkanmu. Kalau tidak menyelamatkanmu, apa harus membiarkanmu mati? Daripada biarkan Feng Shuike membunuhmu, lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Apa kesalahanmu? Kesalahanku gagal membunuh Fuyisa. Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Raja, Fuyisa tidak boleh hidup. Dia sudah lupa semuanya. Tadinya dia akan kembali ke sisiku. Kenapa kamu bertindak sendiri? Kenapa kamu hancurkan segalanya? Dia sudah tahu raja yang memanahnya jatuh dari tebing. Dia juga tahu aku yang mengutus orang untuk membunuhnya. Raja yang paling tahu kemampuan Fuyisa. Kalau dia tidak mati, dia pasti akan jadi penghalang bagi raja. Kamu belum berhak membuat keputusan untukku. Raja, aku hanya tidak tega melihatmu menghadapi banyak ancaman. Semua yang kulakukan adalah demi raja. Kamu kesal. Hamba tidak berani. Kamu kesal karena aku ingkar janji. Kesal karena aku tidak bisa melindungi Yisa. Yisa adalah saudara baikmu. Kenapa kamu tega membunuhnya? Semua salah aku. Memaksamu sampai ke titik ini. Tidak. Sejak awal mengikuti raja, kami sudah bersumpah. Nyawa kami adalah milik raja. Kamu pergi saja. Identitasmu sudah terbongkar. Feng Shuike pasti akan mengutus orang mengawasi setiap gerak-gerikmu. Pergi ke perbatasan dan kumpulkan pasukan. Setelah aku menemukan cara melarikan diri, jemput aku dari sana. Baik. Berikan busurnya padaku. Dalam perang mana ada yang tidak mati? Kuperintahkan kamu sekarang, ikut aku kembali. Para prajurit bertempur mati-matian dan gugur di medan perang demi mendapatkan kedamaian bagi rakyat, terhindar dari pembantaian. Tapi kamu demi kepentingan pribadimu rela mengorbankan nyawa 300.000 rakyat di pos Chenan. Kenapa kamu begitu tega? Kenapa begitu kejam dan tidak berperasaan? Aku kejam. Kuberitahu padamu. Kalau aku punya sedikit saja belas kasih yang lemah, maka aku, Xia Qingxi, tidak akan hidup sampai hari ini. Yisa, anggap saja aku memohon padamu. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Anggap kamu tidak tahu apa-apa dan pulang bersamaku. Aku tidak akan kembali. Raja, hari ini Yisa tidak bisa menuruti perintah. Kalau kamu bersikeras, hari ini juga aku bersumpah untuk membunuhnya. Kalau begitu, apa kamu benar-benar akan melakukannya? Bukankah tadi kamu mengatakan, semua yang kamu lakukan, itu demi masa depan kita? Kalau begitu saat ini, aku mewakili diriku di masa depan, untuk menghentikanmu. Apa kamu bersedia? Yisha tidak pernah minta apapun dari Raja. Dan hari ini, anggap saja aku memohon padamu. Jangan! Turunkan busur dan panahmu.
Jangan memaksaku.多少心恨沉沦，念你相惜于晚畔黄昏，深爱暮色上点缀一瞬，人离恨，风一番花生，谁笑我心如墨？梦辗转一生，谁叹我人离合？爱世间一浪，谁为我念成歌？欲念欲见是我。Yisa, aku tidak pernah benar-benar berniat membunuhmu. Beri aku satu kesempatan lagi. Dulu semuanya salah aku. Ribuan salah, puluhan ribu salah, semuanya salah aku. Aku yang salah. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya lagi. Aku hanya memohon padamu, kembali ke sisiku. Selama kamu kembali ke sisiku, kamu boleh menyuruhku melakukan apapun. Aku bisa melepaskan segalanya. Kita bisa seperti dulu lagi, berdampingan dengan baik. Kita bisa bersama lagi. Yisa. Penampilanmu sekarang benar-benar konyol. Apapun yang kamu katakan, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sejak kamu melepaskan panah itu, maka Fuyisha yang dulu sudah mati. Kamu yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kamu pernah berbuat baik padaku. Juga pernah membunuhku dengan tanganmu sendiri. Dan mulai sekarang, utang budi dan dendam di antara kita sudah lunas. Kalau kita bertemu lagi, kita adalah musuh. Feng Shuike, hari ini kamu membuatku merasa sedikit aneh. Kamu tiba-tiba peduli padaku. Aku jadi sedikit takut. Apa tujuanmu? Aku punya tujuan apa? Apapun tujuanmu itu, niatmu pasti tidak baik. Feng Shuike, sejak kamu menangkapku kembali, aku selalu ingin bilang padamu. Meski kamu memiliki semua keuntungan dan terlihat pasti bisa menang, pada akhirnya kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Kenapa? Karena aku selalu tahu apa yang kamu pikirkan. Wah, ada ikan besar di sini.
做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却恰逢你与风烟长相。仿若一 Dia bermimpi buruk karena mengalami tekanan emosi berlebihan. Kalau kamu ingin dia hidup dengan selamat, jauhi semua 浮 masalah. 光斩尽沙场，为了被谁安放，曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。